Cerita diawali dengan seorang pria yang bernama Jiang Cheng yang sedang berada di ranjang bersama seorang wanita sehabis melakukan sesuatu yang bergairahkan. Jiang Cheng yang baru terbangun dari tidurnya pun bertanya-tanya mengapa dirinya berada di kamar hotel dan mengapa penampilannya seperti yang sudah melakukan sesuatu dengan wanita asing ini. Kemudian Jiang Cheng melihat ponselnya dan melihat sebuah pesan dari Zhao Jia, dan Jiang Cheng pun mulai mengingatnya. Dan Zhao Jia mengatakan, pada pesannya mengapa dirimu diam saja dan begitu lama membalasnya, sekarang dirimu sudah berani. Jiang Cheng berkata walau dirimu marah diriku tak takut lagi. Jiang Cheng menyebut baru masuk kuliah lama ini diriku sudah memutuskan hubungan dengan Zhao Jia. Lalu Jiang Cheng teringat mengapa Zhao Jia mengirim pesan padahal dirinya sudah memblokir sosial medianya. Dan Zhao Jia mengirim pesan seolah-olah mereka masih berpacaran. Di saat Jiang Cheng memeriksa kalender di ponselnya, seketika Jiang Cheng terkejut dengan apa yang dia lihat, dan berkata apa mungkin dirinya terlahir kembali. Jiang Cheng ingat saat dirinya belum terlahir kembali, Zhao Jia mencapakan dirinya dengan seorang pria lain. Dan Zhao Jia berkata diriku selalu lambat untuk mengirim uang. Karena Zhao Jia tidak hanya perlu perhatiannya saja, dan dirinya tak sepenuhnya mencintai diriku. Sekarang Zhao Jia sudah menemukan seseorang yang lebih mengerti apa yang dirinya inginkan dan dirinya cintainya. Jiang Cheng ingat bahwa dulu dirinya bersumpah akan selalu mencintai Zhao Jia selamanya. Tapi akhirnya dihancurkan dengan kenyataan, dan saat mengingat sifat Zhao Jia pasti sebentar lagi dirinya akan meminta ampau lagi. Dan nyatanya benar saja, Zhao Jia mengirim pesan, dan isi dari pesan itu pun benar sesuai dugaan Jiang Cheng. Jiang Cheng berpikir ini masih sama dengan gaya dan rasa yang sama sebelumnya. Tidak kusangka dulu diriku sangat bodoh karena cinta. Kalau sudah mengambil keputusan mengapa harus ditunda-tunda. Hingga akhirnya Jiang Cheng mengirim pesan kepada Zhao Jia bahwa mereka lebih baik putus saja. Seketika Zhao Jia bertanya dengan maksud apa dirimu memutuskan dirinya. Jiang Cheng menyebut bahwa maksudnya sesuai dengan apa yang kukatakan mereka putus. Zhao Jia yang kesal itu pun bertanya apa alasannya. Dirinya akan memberikan Jiang Cheng kesempatan jika menjawab dengan baik-baik. Zhao Jia bertanya apakah Jiang Cheng sudah melihat pesan diriku sebelumnya serta meminta Jiang Cheng untuk bersikap serius. Jiang Cheng menyebut bahwa dirinya sangat serius karena pandang mereka berdua sangat jauh berbeda. Tak perlu untuk panjang lebar. Dengan ini mereka putus dengan cara baik-baik. Zhao Jia pun mengerti. Jiang Cheng yang meminta mereka putus bukan diriku dengan ini jangan sampai Jiang Cheng menyesali keputusannya. Jiang Cheng menyebut diriku akan gila bila menyesal dengan keputusannya ini. Dan akan memberikan kesempatan kepada Zhao Jia untuk berselingkuh lagi, itu tidak aku sesali, yang aku sesali mengapa dulu dirinya bisa mengenal bahkan mencintai Zhao Jia. Di saat yang sama sebuah sistem muncul di hadapannya, notifikasi muncul menyebut bahwa sistem mendeteksi tekad kuat dari Jiang Cheng. Notifikasi mengucap selamat karena Jiang Cheng telah mengaktifkan sistem Dewa Kaya Mimpi jadi kenyataan. Jiang Cheng yang melihat notifikasi sistem sangat terkejut, Jiang Cheng menyebut bahwa dalam kehidupan sebelumnya dirinya tidak pernah mengalami hal-hal baik. Tapi sekarang baru mulai saja sudah mendapatkan paket cheat dan reinkarnasi. Jiang Cheng menduga pasti kedepannya dirinya akan hidup sukses luar biasa dengan adanya sistem ini. Lalu kini terlihat status dari Jiang Cheng yang saat ini berusia 18 tahun tinggi 182 cm nilai penampilan adalah 85 saat ini di level 1. Saldo sistem yaitu 0, pendapatan per hari 0,1 yuan per detik, dan poin pengalaman untuk menaikkan level hanya 100.000 poin. Jiang Cheng menilai bahwa ini semua sederhana tapi luar biasa. Dapat 0,1 yuan per detik kalau dihitung-hitung. Sehari akan mendapatkan 8.640 yuan kalau sebulan 259.200 yuan. Dipikir-pikir ini sangatlah gila namun nikmat. Lalu notifikasi mengucapkan selamat kepada Jiang Cheng karena mendapatkan paket pemula. Sistem bertanya apakah Jiang Cheng ingin membukanya sekarang. Tanpa berpikir panjang Jiang Cheng segera membukanya. Dan notifikasi pun menyebut bahwa Jiang Cheng mendapatkan hadiah pertama yaitu uang tunai 10 juta, kedua mendapatkan mobil Super SU7 Ultra, ketiga kartu belanja pemula limit per kartu maksimal 1 juta, keempat alat pemindai tingkat keakraban, kemudian notifikasi ponsel. Jiang Cheng menyala dengan menyebut bahwa kartu bank Jiang Cheng telah menerima transfer 10 juta lebih. Jiang Cheng tidak menyangka ini uang asli dari bank, mobil juga pasti asli. Tapi Jiang Cheng bertanya-tanya soal alat pemindai keakraban ini. Lalu saat Jiang Cheng melihat ke wanita bersamanya, Jiang Cheng pun akan mencoba alat pemindai ini pada wanita itu. Saat digunakan Jiang Cheng mendapatkan data dari si wanita itu, disebutkan bahwa wanita ini bernama Yu Xiao Xiao, umur 25 tahun, tinggi 165 cm, wajah 93 poin, badan 94 poin dan privasi 1, tingkat keakraban 60 dengan kategori hubungan dekat biasa. Jiang Cheng pun akhirnya mengerti fungsi dari alat pemindai ini dan ini sangat menarik sekali menurutnya. Tapi Jiang Cheng masih saja belum paham tentang yang dimaksud dengan angka privasi itu. Jiang Cheng pun bertanya-tanya apa maksudnya itu. Kemudian dengan rasa penasarannya Jiang Cheng segera membuka panel privasi ini. Dan diketahui bahwa nilai dari privasi ini adalah jumlah kontak paling pribadi dari lawan jenis dalam kehidupan pribadi. Jiang Cheng melihat ini sangat terkejut, yang artinya nilai privasi 1 pada Yu Xiao Xiao adalah punya pengalaman pertama dengan dirinya.
Jiang Cheng pun baru ingat di kehidupan sebelumnya, dirinya mengirim pesan dan menelpon Xiao Jie tidak ada respon dan karena soal itu dirinya pun galau lalu Jiang Cheng ke bar untuk mabuk. Dan kebetulan bertemu dengan Yu Xiaoxiao yang juga lagi galau, walaupun pengalaman pertamanya, bersama dirinya tapi mengapa tingkat keakrabannya hanya 60, artinya itu karena hanya mabuk berat bukan dikarenakan cinta pada pandangan pertama saja. Lalu di saat itu Yu Xiaoxiao terbangun. Yu Xiaoxiao menyebut bahwa Jiang Cheng berhela napas senyum berseri geleng kepala persis di saat sedang mabuk, benar-benar punya aura bucin yang alami. Melihat Yu Xiaoxiao terbangun Jiang Cheng pun langsung mendekat dan berkata bahwa dirinya tidak lagi bernostalgia. Yu Xiaoxiao pun bertanya mengapa Jiang Cheng bergadang dan kelihatan berseri-seri. Jiang Cheng menyebut mengapa dirinya tak bertemu Yu Xiaoxiao lebih awal. Jika tidak percaya Yu Xiaoxiao boleh memegangnya sendiri. Jiang Cheng berpikir bahwa gombalannya lumayan parah, dan di saat yang bersamaan notifikasi muncul dan menyebut karena kecepatannya berlebihan Jiang Cheng mendapatkan hadiah kartu belanja supercard. Karena Yu Xiaoxiao makin terkesan Jiang Cheng mendapatkan hadiah tambahan skin lidah lincah yang dapat meningkatkan kelincahan dan kekuatan lidah. Jiang Cheng pun tak menyangka ini sistemnya bisa seperti ini, dengan skill lidah lincah Yu Xiaoxiao akan merasakan seperti melayang-layang. Jiang Cheng tak akan melewatkan momen ini dan seketika Jiang Cheng memberikan serangan lidah dewa kepadanya. Yu Xiaoxiao nampak kaget serta bertanya-tanya mengapa bisa sedahsyat ini. Padahal tadi tidak seperti ini. Jiang Cheng pun meminta Yu Xiaoxiao untuk tidak salah paham salam yang serius baru saja dimulai. Hingga Jiang Cheng langsung membuka peti harta karun dan memberi lidah lincahnya. Yu Xiaoxiao hanya bisa pasrah dengan serangan yang diberikan Jiang Cheng. Lalu notifikasi menjelaskan bahwa untuk kartu belanja crit, yaitu saat belanja dalam jumlah tertentu ada peluang untuk mendapatkan bonus uang dalam kelipatan tertentu bisa 10 kali lipat atau 20 kali lipat bahkan bisa lebih. Untuk kartu pemula maksimal kelipatan 50 kali lipat. Lalu keesokan harinya saat Jiang Cheng terbangun nyatanya Yu Xiaoxiao sudah tidak ada. Dan hanya meninggalkan sejumlah uang dan sebuah catatan yang tergeletak di ranjang, Jiang Cheng menyebut bahwa ini hal yang gila. Yu Xiaoxiao menganggap dirinya adalah seorang gigolo. Dan dari ketebalannya uang ini berjumlah sekitar 10.000 yuan. Ternyata Yu Xiaoxiao cukup royal juga. Setelah membaca pesan dari Yu Xiaoxiao, Jiang Cheng pun nampak kesal. Yu Xiaoxiao memberikan pengalaman pertamanya kepada dirinya lalu malah memberikan uang. Ternyata Yu Xiaoxiao wanita yang cukup unik juga. Namun dirinya tidak sempat untuk tukeran kontak, tapi dirinya tak mempermasalahkan soal ini. Yang hanya dirinya pikirkan saat ini adalah si kartu krit ini. Jiang Cheng bertanya-tanya soal bonus besar ini, apakah maksudnya seperti uang atau poin pengalaman atau juga dibuat seperti game, bisa dapat peti harta karun. Jiang Cheng menilai jika dirinya membeli mobil dengan harga 10 juta dan dapat 50 kali lipat itu berarti bisa jadi 500 juta. Tetapi kalau memakai kelima kartu dahulu dan mengumpulkan uang untuk membeli mobil yang lebih mahal, apakah bonus yang dirinya dapatkan bisa lebih besar? Jika dirinya sudah diberikan cheat di kehidupan saat ini, dirinya harus memanfaatkan semaksimal mungkin. Di kehidupan kali ini dirinya akan menjadi dewa kaya sejati. Dan tanggal ini masih jauh sebelum perusahaan-perusahaan besar mulai bangkit. Jadi yang harus dirinya lakukan sekarang yaitu mengumpulkan modal yang cukup, agar bisa beli saham awal dengan jumlah besar. Perusahaan-perusahaan itulah yang akan dijadikan wujud ambisinya yang tinggi. Sekarang di kota Rongcheng kebijakan pembelian rumah tidak dibatasi, yang penting tidak pakai pinjaman bank. Yang artinya masih bisa diakali dengan 5 kartu belanja dengan batas 1 juta bisa pas untuk membeli rumah. Dan di saat Jiang Cheng berjalan menuju mobil barunya, ada seorang wanita di dekat mobilnya. Wanita ini menanyakan apakah mobil ini milik Jiang Cheng. Jiang Cheng pun membenarkan itu dan bertanya kepada si wanita ada apa. Si wanita pun bertanya bisakah Jiang Cheng mengantar dirinya sebentar, dirinya harus cepat sampai rumahnya. Karena aplikasi menunjukkan pipa air di rumahnya sedang bocor parah. Bisakah Jiang Cheng membantunya? Di saat itu Jiang Cheng mulai menggunakan alat pemindainya dan diketahui bahwa wanita ini bernama Chen Liqi. Umur 23 tahun, tinggi 168 cm, wajah 85, badan 88, privasi 28, keakraban 90 poin, kategori hubungan intim. Jiang Cheng pun kaget melihat statusnya, nilai privasinya masih bisa dirinya terima, tapi untuk nilai keakrabannya 90 poin ini tidak masuk akal karena mereka baru saling melihat sebentar. Jiang Cheng pun akhirnya tidak memperdulikan lalu pergi. Dan Jiang Cheng pun seketika mendekati Chen Liqi lagi. Dan Jiang Cheng berkata maaf kalau dirinya tidak bisa bersaing dengan 28 pria lainnya karena itu terlalu sempit untuk dirinya. Dan seketika langsung pergi, meninggalkan Chen Liqi. Chen Liqi pun bertanya-tanya dalam pikirannya mengapa Jiang Cheng bisa mengetahui tentang dirinya pernah berpacaran sebanyak 28 kali. Chen Liqi pun menjadi penasaran siapa sebenarnya Jiang Cheng itu. Dan Chen Liqi pun merasa sedih karena Jiang Cheng pergi dan menolak dirinya, padahal dirinya jarang-jarang bisa bertemu pria yang tampan dan kaya. Kemudian di saat yang sama seorang pria tua pekerja pipa saluran air mendengar keluhan Chen Liqi. Dan seketika menyapanya serta menawarkan diri untuk memperbaiki saluran pipanya. Karena dirinya sudah ahli dalam itu selama 10 tahun, kalau si pria tampan itu tidak bisa membantunya maka dirinya bisa membantu. Lalu Chen Liqi menyebut pria
pekerja saluran pipa itu sebagai orang mesum. Si pria tua itu seketika bingung mengapa dirinya disebut si pria mesum. Anak muda tadi boleh tapi mengapa dirinya tidak boleh, padahal tekniknya lebih jago. Servisnya profesional, kalau hasilnya tidak sesuai tidak usah dibayar. Cheng Liki merasa jijik dan meminta pria tua itu untuk pergi. Orang-orang di sekitaran itu pun tertawa mendengar hal itu. Si pria tua itu pun bertanya, apa yang kalian tertawakan, apakah ada yang lucu? Orang lain pun menjelaskan bahwa yang dimaksud saluran pipa yang dibilang Cheng Liki dan yang dimaksud pria tua itu berbeda. Yaitu maksudnya saluran pipa rahasia, seharusnya dirimu itu mengerti maksudnya. Pria tua itu pun heran dengan anak muda sekarang mainnya sudah sejauh itu, dan Cheng Liki yang kesal pun seketika menendang sebuah tong sampah yang berada di sana. Sampai-sampai sepatunya rusak. Cheng Liki merasa kesal dan sial hari ini. Dan kini di sebuah tempat perusahaan agen properti Jiang Cheng nyatanya sedang datang di tempat ini. Seorang pelayan pun menyapa Jiang Cheng yang ditemani agen properti baru. Pelayan senior pun menilai bahwa anak ini datang lagi. Dia pasti hanya gaya doang dan bawa mobil orang tuanya saja. Jika dirinya melayani Jiang Cheng maka hanya akan membuang waktunya saja. Dengan ini biar anak baru yang bernama Xiao Xia saja yang melayaninya. Di saat Jiang Cheng keluar dari dalam mobil seketika pelayan senior itu pun pergi meninggalkan mereka berdua. Xiao Xia pun berbisik dan menyatakan bahwa dirinya ini masihlah baru masa langsung dilepas sendiri. Pelayan senior pun menyatakan kalau Xiao Xia sudah pernah latihan bareng tidak usah takut tinggal ikuti alurnya saja. Lalu Xiao Xia menyapa Jiang Cheng serta memperkenalkan dirinya dari agen properti Lian Jia. Xiao Xia pun bertanya apakah ada yang bisa dirinya bantu. Jiang Cheng pun meminta Xiao Xia membantunya mencari rumah yang cocok. Xiao Xia pun mengerti lalu bertanya apakah ada lokasi yang Jiang Cheng inginkan, dan kisaran harga Jiang Cheng inginkan, dan dalam pikiran pelayan senior berharap Xiao Xia tidak salah paham di dunia properti ini sangat banyak trik tidak semua pelanggan yang datang akan membeli rumah di sini. Xiao Xia harus lebih belajar dari cara memilih calon pembeli. Kemudian Xiao Xia yang membuka sebuah katalog menjelaskan bahwa seperti unit ini dan yang satunya lagi semuanya apartemen kecil yang sudah full furnitur. Harganya juga terjangkau tipe seperti ini sekarang yang lebih laris. Xiao Xia bertanya pendapat Jiang Cheng mengenai hal ini. Jiang Cheng pun menyebut kalau terlalu murah tidak usah, karena diriku mencari kisaran harganya 1 juta yuan. Xiao Xia pun mengerti lalu dirinya akan segera mencarikannya. Lalu beberapa menit kemudian Xiao Xia lupa menanyakan lalu bertanya apakah Jiang Cheng ada referensi lokasi. Jiang Cheng meminta Xiao Xia untuk mencarikan lokasi yang gampang disewakan jangan yang kondisinya mentah boleh semi ataupun full furnitur. Xiao Xia pun mengerti dan meminta Jiang Cheng untuk menunggunya sebentar. Jiang Cheng menilai dari sikap Xiao Xia dia masih polos dan pasti dirinya anak baru yang bekerja di sini dan berkomunikasi dengannya cukup sulit tetapi dirinya tulus dan tidak sombong. Xiao Xia tidak menggunakan taktik penjualan pada dirinya yang sebenarnya akan lebih menguntungkan. Dengan ini biarkan dirinya melihat lebih dekat tentang wanita ini. Jiang Cheng pun seketika memindai sistem pada Xiao Xia. Dan diketahui bahwa wajah 90 dan badan 92 poin, privasi saat ini adalah 0. Dan tingkat keakraban 50 poin kategori orang asing, Jiang Cheng menilai bahwa Xiao Xia bekerja tanpa kuliah itu pasti sangat sulit. Lalu Xiao Xia bertanya dengan unit ini tata letak dan lokasinya bagus dan dekat dengan jalan komersial dan dekorasinya gaya modern populer. Harganya berkisar dari 800.000 atau lebih dari 1 juta yuan. Mendengar hal ini Jiang Cheng menilai bahwa kartu kredit dasar yang diberikan sistem padanya memiliki limit maksimum 1 juta per kartu. Oleh karena itu dirinya tidak bisa membeli rumah yang harganya di atas 1 juta. Lalu Xiao Xia yang melihat Jiang Cheng nampak diam bertanya apakah Jiang Cheng tidak puas dirinya bisa mencarikan pilihan lain untuk Jiang Cheng. Kembali Jiang Cheng berpikir memilih yang ini seharga 800 atau 900 ribu tidak sepadan, meskipun perbedaan harganya hanya beberapa puluh ribu saja. Jika dirinya bisa mendapatkan kredit 10 kali lipat berapa banyak kerugian yang akan dirinya terima jika membeli lebih dari 5 properti mereka pasti sedang bercanda. Lalu setelah melihatnya Jiang Cheng pun bertanya rumah seharga 1 juta lebih ini apakah masih bisa untuk dinego. Kalau memang bisa dirinya ingin membeli 5 rumah sekaligus yang seperti ini. Xiao Xia menyebut bahwa rumah ini masih bisa dinego dan bertanya apakah Jiang Cheng yakin ingin membeli 5 unit sekaligus. Jiang Cheng menyebut kalau memang bisa masing-masing harganya 1 juta dirinya akan beli 5 sekaligus secara cash. Xiao Xia yang mendengar itu terkejut dan tidak mempercaya ini lalu Jiang Cheng pun membenarkan itu bahwa dirinya akan membelinya secara cash. Dan setelah itu dirinya mau titipkan kepada Xiao Xia untuk disewakan. Xiao Xia pun sangat senang mendengarnya dalam pikirannya jika memang seperti itu beli dan sewa sekaligus pasti komisi sangat luar biasa. Xiao Xia menyatakan bahwa dirinya pasti akan membantu menegokan sampai semuanya beres. Sedangkan pelayan senior yang mendengarnya pun tidak bisa mempercayai ini. Anak itu mau membeli 5 unit langsung dan secara cash, ternyata dirinya salah besar menilainya. Lalu 1 jam kemudian seorang pria yang merupakan manajer menyebut bahwa dirinya dan Xiao Xia telah bantu untuk menego 5 unit totalnya 5 juta yuan. Komisi Jiang Cheng 1% dan ini berkas kontraknya. Jiang Cheng bisa memeriksanya lebih dahulu. Jiang Cheng pun menyebut bahwa dirinya akan langsung tanda tangani saja. Dirinya percaya kepada Xiao Xia lain kali kalau beli lagi pasti dirinya akan menghubunginya. Lalu Xiao Xia menilai bahwa biaya agensi kesepakatan ini adalah 2 poin setelah potongan agensi dirinya akan mendapatkan 40 atau 50 ribu.
Namun hal yang lebih penting lagi, Jiang Cheng akan membeli lain kali padanya. Xiao Xia pun bertanya-tanya orang kaya macam apakah Jiang Cheng ini. Bersamaan dengan ini notifikasi sistem pun muncul. Dan menyebut bahwa kartu kritikal strike pemula berhasil digunakan. Notifikasi mengucapkan selamat atas penggandaan 35 kali lipat uang bonus 35 juta yuan. Dan notifikasi lain menyebutkan bahwa kartu kritikal yang lain berhasil digunakan. Jiang Cheng mendapatkan penggandaan sebesar 45 kali lipat, mendapatkan uang bonus sebesar 45 juta, hingga notifikasi lain terus masuk sebanyak 3 kali dengan kelipatan 50 kali lipat dan mendapatkan uang 50 juta. Jiang Cheng menilai bahwa awalnya dirinya pikir hanya dapat 10 kali lipat saja sudah lumayan bagus, ternyata pikirannya terlalu sempit. Untung dirinya tetap ngotot beli tiap rumah seharga 1 juta yuan, kalau tidak pastinya dirinya akan rugi besar. Lalu notifikasi memberikan selamat kepada Jiang Cheng karena berhasil naik level. Dan saat ini sekarang setiap detiknya Jiang Cheng akan mendapatkan 0,8 yuan. Melihat notifikasi ini, Jiang Cheng menilai bahwa mungkin Xiao Xia ini bawa hoki buat dirinya. Habis beli 5 unit di tempatnya lalu dapat bonus 230 juta lebih untuknya dan setiap hari dirinya dapat gaji 70 ribu. Hidupnya sekarang seperti menggunakan sebuah cheat, beda banget sama kehidupan sebelumnya. Jika demikian waktunya dirinya jadi orang kaya yang bisa sesuka hatinya. Lalu di saat itu Jiang Cheng meminta Xiao Xia untuk ikut dengannya sebentar. Xiao Xia yang kaget bertanya ada apa. Manajernya pun seketika berbisik kepada Xiao Xia bahwa Xiao Xia baru saja mendapatkan komisi untuk 5 properti. Malam ini Xiao Xia harus mengajak Jiang Cheng untuk makan dan bangun relasi yang baik. Xiao Xia pun mulai membayangkan hal-hal yang liar di otaknya, dan sekarang Xiao Xia merasa dirinya belum bisa melakukan hal seperti itu. Lalu Xiao Xia mendekat dan meminta Jiang Cheng untuk tidak melakukannya sekarang, tunggu sampai mereka lebih mengenal lagi. Jiang Cheng pun seketika bingung mendengar kata jangan sekarang dan tunggu lebih kenal lagi dan bertanya maksud dari Xiao Xia itu apa, karena dirinya hanya ingin Xiao Xia memberikan nomor rekeningnya, dirinya akan mentransfer uang padanya. Xiao Xia pun kaget dengan hal ini dan bertanya-tanya transfer apa, mengapa Jiang Cheng mau memberikan dirinya uang. Jiang Cheng menyebut bahwa Xiao Xia hari ini menjadi bintang keberuntungan bagi dirinya. Dan dirinya harus berterima kasih dan semoga kita bertemu kembali lagi. Dalam pikiran Xiao Xia bertanya-tanya Jiang Cheng ngomong apa. Dirinya tidak mengerti apa yang dimaksud dengan bintang keberuntungan. Lalu beberapa menit kemudian Xiao Xia sangat kaget melihat jumlah uang yang ditransfer Jiang Cheng sebesar 350 ribu. Jiang Cheng sendiri menilai bahwa transaksi ini memberikan dirinya bonus 230 juta lebih. Memberi Xiao Xia sebesar 350 ribu itu untuk menjalin hubungan baik dengannya itu hal yang wajar. Hingga poin kedekatannya Xiao Xia bertambah menjadi 85 poin. Xiao Xia seketika bertanya kepada Jiang Cheng bolehkah dirinya menambahkan akun sosial medianya. Dirinya ingin mentraktir Jiang Cheng makan juga. Serta dirinya mau berterima kasih. Jiang Cheng pun tidak menyangka dengan uang 350 ribu langsung tingkat kedekatannya naik dari 50 poin ke 85 poin. Lalu di saat itu Xiao Xia baru menyadari bahwa ternyata Jiang Cheng cukup ganteng. Juga kalau malam ini benar Jiang Cheng mengajaknya ke apartemen meski ini terlalu cepat. Tapi mungkin ini tidak apa-apa. Lalu Jiang Cheng menyebut bahwa Xiao Xia sudah bekerja keras hari ini. Dirinya akan pulang lebih dahulu, dan mereka akan bertemu lagi. Mendengar hal itu Xiao Xia seketika berlari mengejar Jiang Cheng, namun Jiang Cheng sudah keburu pergi dalam pikirannya. Xiao Xia agak menyesal melihat Jiang Cheng sudah pergi. Namun katanya sampai ketemu lagi. Yang berarti mereka akan bertemu dalam waktu dekat ini. Terima kasih dan sampai jumpa di part berikutnya.